Ini sudah siapa? Bentar ya. Sign ke Indonesia. Ini sign ke... Oke, kita ada sekitar 8 orang ya hari ini. Oke, sip. Mau dimulai aja ya, berarti. Sebentar, saya buat dulu. Oke, untuk teman-teman yang baru join, mungkin ada yang masih baru di sini. Mungkin perkenalan diri dulu. Nama saya Andreas, saya Cardano Foundation Ambassador untuk Indonesia. Selain itu saya juga pengurus untuk komunitas Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall Indonesia juga dibantu oleh Mas Yan Tirta di sini. Mungkin Mas Yan bisa perkenalan diri dulu, singkat. Masih ke mute? Oke, halo semua. Buat yang belum tahu, ya orangnya emang ini aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting kualitas. Karena saya percaya eventually kita akan mencapai titik di mana boom. Nah, cuman boomnya memang belum, karena memang masih banyak batas-batas yang perlu kita tembus. Salah satunya adalah batas bahasa. Uh, Seperti tadi Mas Andreas jelaskan, saya salah satu inisiator dari Eastern Town Hall, Eastern Catalyst School, dan juga Catalyst Incubator sama Gimbal Labs Trinity Trainer. Semua konsep di balik itu adalah gimana Indonesia kita maju. Uh, itu semangatnya, nah, sesimpel itu. Menyenangkan melihat kayak ECS tumbuh, karena Indonesia tumbuh, tapi dari sisi kayak Catalyst, keterlibatan Indonesia di Catalyst itu masih sangat terbatas. Itu memang satu PR. Cuman saya yakin dengan teman-teman yang selalu setia di sini, selalu semangat, Mas Ivan. Saya salut ke Mas Ivan yang barusan di Bali, masih sempetin juga untuk datang. Again, terima kasih semangat Mas Ivan ini. Saya percaya juga akan membuat Cardano itu makin dikenal. Dan saya juga salut kepada Mas Gurga dan juga ke Mas Nur Yogi dan Mas Arman. Saya juga baru kenal dengan Mas Arman. Salam kenal Mas Arman. Dan saya juga baru kenal dengan Mas Muhammad Takdir, kayak tapi namanya familiar. So again, terima Udah. kasih sudah datang. Saya benar-benar respect kalian dan semoga program ini itu adalah cikal bakal Indonesia itu makin maju karena gimana pun juga harus ada yang memulai dan gimana pun juga harus ada yang mempertahankan dan kehadiran kalian mempertahankan itu semua. So again, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yan. Untuk teman-teman yang belum tahu, Eastern Town Hall ini tempat lebih tepatnya adalah tempat kita berkumpul untuk membahas mengenai tata kelola atau governance di Cardano. Jadi kalian para pemegang ADA itu bisa mendapatkan funding. Kalau kalian punya proposal, mengajukan proposal, kalian juga bisa nge-review proposal dari global, dan kalian juga bisa nge-voting proposal mana yang akan dapat funding. Kalau fundingnya itu sekitar 16 juta US dollar, setiap fund. Satu fund lamanya kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Jadi setahun kurang lebih kira-kira ada sekitar 3 sampai 4 kali fund. Kebetulan sekarang kita ada di fund 9. Eh, dan kita lagi nungguin untuk fase voting. Kebetulan votingnya di pending sekitar 3 minggu. Yang tadi harusnya tanggal 11, sekarang mundur ke tanggal 1 September. Itu informasi terkini. Nah, mungkin saya share singkat aja. Sebentar ya. Oke, apakah layar saya udah muncul, Mas Yan? Sudah, sudah. Oke, sudah ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin udah registrasi, ya, oke untuk teman-teman yang masih baru, kita sebenarnya bisa voting. Teman-teman pertama harus ngeliat install dulu di Google Play atau di App Store, bisa namanya Catalyst Voting, install. Dan kalian harus registrasi, cukup sekali registrasi aja, jangan lupa disimpan QR code-nya sama PIN-nya, karena kalian bisa pakai terus untuk di fund-fund berikutnya. Itu bayar cuma 0,17 ada lah transaksi sih biasa. Nah, besarnya voting power kalian itu tergantung berapa ada yang ada di wallet kalian saat snapshot. Snapshot tuh biasanya ngambil 1 hari aja. Kemarin tuh di tanggal 4 Agustus untuk Fund 9. Jadi teman-teman yang udah kelewatan, kalian nggak bisa voting di
Fund 9 kali ini, tapi persiapin diri aja untuk bisa voting di Fund 10 yang nanti akan dimulai di bulan Oktober. Kayak gitu. Nah, misalkan kalau kita punya 10.000 ada, berarti voting power kita sebesar 10.000 suara, kurang lebih seperti itu. Nah, ntar misalkan kalian bisa voting semua proposal, dan setiap kali voting itu nggak bayar apa-apa lagi, kalian tinggal voting aja. Cara voting gampang, tinggal pilih aja proposal manapun, dibuka, terada dia minta budget berapa, terus impact score-nya seperti apa. Misalkan ini nilainya dari para proposal asesor maupun veteran proposal asesor yang sudah menilai. Misalkan nilainya 4,5 dari 5 maksimum. Kalau kalian ngerasa proposalnya oke, kalian thumbs up aja. Kalau kalian klik thumbs up atau jempol ke atas, kalian nambahin, kalau misalkan tadi voting power kalian 10.000, berarti kalian ngasih 10.000 suara plus ya ke proposal ini. Kalau thumbs down artinya proposalnya kalian rasa tidak bagus, ya jadi dia minus 10.000. Jadi ada bisa plus, bisa minus. Kalian mau voting satu proposal silahkan, mau voting semua proposal juga silahkan. Kalau nggak salah ada sekitar 1.000 proposal di, sorry, berapa ya proposalnya saya lupa. Kurang lebih, ya, Seribuan. seribu proposal di Fund 9 kali ini. Sederhana seperti itu aja. Kebetulan registrasinya udah lewat dan waktu itu kita udah jelasin juga di minggu-minggu sebelumnya gimana cara registrasi. Untuk kawan-kawan yang belum sempat um, registrasi kemarin dan belum kena snapshot, jadi ya eh, tunggu aja ntar di Fund 10 kita adain lagi workshop gimana cara registrasi. Tapi buat teman-teman yang kemarin udah registrasi dan udah punya voting power, tungguin aja ntar tanggal 1 September. Silakan support uh, proposal dari Indonesia. Listnya ada ntar di Eastern Town Hall Telegram group kita. Yang belum join mungkin Masian bisa kasih bantu link tree-nya di chat. Oke. Jadi teman-teman bisa join. Nah, mau info singkat aja, gimana sih proposal itu ntar dapat funding atau enggak? Saya jelasin hasil dari Catalyst Fund 8 yang 3 bulan yang lalu ya. Ya, ini ada PDF-nya. Saya bisa share juga. Kalau teman-teman mau ngeliat, sebentar ya, saya taruh di chat. Oke, kalau mau download PDF-nya silahkan. Jadi saya langsung aja. em, kita pilih aja lah salah satu challenge setting ya. Ntar ya, ini ada 70 halaman, tapi kira-kira saya pilih aja. Saya pilih misalkan, sebentar saya ke bawah dulu. Ini apa nih, business solution. Yang lebih mudah untuk dimengerti aja. Hmm, Oke, nih. Ini mungkin challenge settingnya yang Mas Ivan masukin, Ivan Kwananda ya di sini, Ivan Pangestu. Cross-chain collaborations ini jadi di Ivan 8 juga ada. Jadi kalau teman-teman buka idea scale ya, kita coba, sebentar saya hide dulu ininya. Saya juga share juga ke teman-teman di sini di chat. Jadi buat teman-teman yang masih baru, idea scale ini tempat kita masukin proposal dan juga untuk uh, ngelihat proposal sama ngasih review untuk proposal-proposal yang ada di Cardano di Project Catalyst. Nah, di sini kan ada banyak challenge setting. Jadi kategorinya itu beda-beda. Ada yang misalkan dia ngasih budget untuk pindah dari Ethereum, migrasi atau uh, kalau interoperability antara Ethereum dengan Cardano, ini ada budgetnya. Kalau mau bikin dApps ada budgetnya sendiri. Misalkan ini cross-chain collaboration, misalkan mau kolaborasi dengan cross-chain lain, silahkan juga. Misalkan kalian bisa klik, kalian bisa ngeliat budgetnya berapa sih di challenge setting ini, tinggal klik about aja, ada 900.000 ada, kurang lebih seperti itu. Atau 900.000 US dollar, bayarnya dalam bentuk ada. Nah, saya balik lagi ke siapa yang akan dapat budget. Nah, misalkan ada banyak proposal nih. Ini ada nilainya dia, overall score yang dinilai oleh proposal asesor maupun veteran proposal asesor, tapi baik lagi yang dapat budget itu berdasarkan voter. Jadi si PA maupun veteran proposal asesor VPA itu hanya menilai baik lagi ke masyarakat atau ke komunitas yang memberikan voting yes atau no. Jadi meskipun nilainya jelek, tetap aja bisa dapat budget kalau komunitas atau masyarakatnya
menilai dia bagus. Nah, ini ada voting yes, banyak 286 juta ada untuk yang nomor satu. Dia tetap ada juga yang nge-vote no 9 juta. Biasa kompetisi selalu ada yang menjatuhkan lawan juga. Tapi ntar dinilai netnya berapa, misalkan ternyata netnya 276, berarti dia yang paling tinggi kan. Dia minta budget berapa? 20.000. Nah, budgetnya di kategori ini ada berapa? 400.000 US dollar. Jadi, 400.000 dikurangin 20.000, sisa 380. Kemudian, ke yang proposal nomor 2, yang paling tinggi di voting result netnya ya. Jadi 75.000 dikurangin 38.000, sisa dikurangin terus sampai misalkan nih sisa 16.000. Yang berikutnya minta 16.500. Emang nih kurang dikit banget, sayang banget. Tapi ya dia nggak ke funding karena budgetnya nggak cukup. Jadi pindah ke proposal berikutnya, minta 25.000, sisa 16.000. Nggak bisa, ya udah next ke nextnya ada yang minta 8.000. Nah dia ke funding meskipun dia uh, rankingnya di bawah dua proposal ini. Kayak gitu. Makanya salah satu strateginya waktu saya jelasin ke proposer juga, kalau kalian minta budgetnya nggak gede, misalkan di bawah 5.000 atau di bawah 10.000, bisa nih kayak dapetin budget sisa meskipun uh, kurang lebih seperti itu sih. Sampai sisa budget nggak bisa ngebayar apa-apa lagi. Ini sampai sisa 130 ya. Terus ke bawah, kalau not approve ini biasanya dari IOG-nya udah ngerasa proposalnya nggak oke di not approve dari awal. Jadi nggak masuk ke apa nih, dia tetap masuk sih ke voting, cuman somehow nggak di approve aja. Kayak gitu. Saya juga masih agak bingung kategorinya kenapa di approve atau not approve, padahal masuk ke voting. Ntar saya coba cari tahu lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di chat. Ntar kita coba jawab di sesi Q&A. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi minta bantuannya teman-teman yang kemarin udah registrasi dan punya voting power di Fund 9 untuk Brian bisa tolong Hmm? Mbak Stefani Ongko dimasukin ke Room Oke. Indonesia. Thank you. Um, jadi silakan vote. Listnya yang untuk proposal dari Indonesia nanti kita share lagi di Telegram grup Eastern Town Hall Indonesia dan komunitas Karen Indonesia, dan juga proposal dari Eastern Town Hall tolong dibantu vote up juga. Kurang lebih seperti itu. Um, Kemudian ada juga buat teman-teman yang voter, saya share juga linknya, ada voter tools sama voter reward. Ini kalian bisa klik aja voter tools. Ini sebenarnya tools untuk ngebantu teman-teman, bukan buat ngevoting, tapi untuk ngefilter proposal yang ada di, sebentar ya, ini lagi loading atau, coba saya pilih Croatian Collaboration dulu deh. Nah ini, on, hmm, oke, sebentar ya, saya coba balik dulu ke voter tool. Hmm, Kayaknya masih enggak. Ini udah dia update, cuman filternya kenapa nggak bisa kebuka? Saya juga bingung. Biasanya kalian bisa ngeklik, terus misalkan ngecek Indonesia atau apapun itu, bisa ngefilter. Ujung-ujungnya nanti kalian bisa ngeliat masing-masing proposal yang disubmit itu apa aja. Sebentar. Ini mungkin API-nya atau websitenya lagi maintenance atau lemot, tapi kurang lebih teman-teman bisa ngeliat bintang berapa, terus ngapain. Kalian bisa juga ngefilter proposal yang bintang berapa yang mau dilihat. Kurang lebih untuk ngebantu sih. Sama ntar ada linknya juga untuk ngebuka ke idea scale-nya detailnya seperti apa. Jadi kalau tertarik silahkan cek. Kemudian tadi juga di Cardano Catalyst ini websitenya ada cara registrasi dan lain-lainnya. Oke, ini klik voter. Ini ada cara registrasi kalau pengen lihat dalam bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Itu aja sih dari saya. Saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di sini. Ini dari pertanyaan dari Bro Gorga. Sebentar ya. eh Ya, nih kalau reward, kita dapat reward sebagai voter kalau proposalnya ke funded aja ya. Kalau proposalnya ketolak, kita nggak dapat reward dari vote. Nggak, kita tetap, kita sebagai voter tetap dapat reward, mau
proposalnya ke funded atau nggak ke funded. Ini ada ru- intinya kalau sekarang sih kayak nggak intinya setiap kali kalian ngevote kalian akan dapat reward sebesar jumlah berapa ada yang kalian punya waktu di snapshot itu atau sebesar jumlah voting powernya berapa. Nah, tergantung berapa banyak participants dan berapa banyak total voting powernya yang misalkan di Fund 8 kemarin sekitar 300 juta lah. Nah, jadi voting power kalian dibagi 300 juta, ini ada rumusnya macam-macam terus dikali jumlah reward adanya berapa. Kayak gitu. Jadi voting power kalian dibagi jumlah total voting power keseluruhan dikali jumlah US dollar yang sebagai reward buat voter. Sederhananya seperti itu untuk Bro Ivan. Semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya coba cek. Eh, Bro Arman, proses voting ini on-chain kah? Iya, proses voting on-chain. Jadi setiap kalian ngeklik thumbs up atau thumbs down, terus kalian send ke lewat Catalyst Voting app yang tadi ini, ntar ada pilihan cast my vote. Jadi misalkan kalian udah thumbs up, thumbs down, jadi misalkan udah pilih kayak misalkan sekitar 10 atau 20 atau 50 proposal, kalian cast my votes, itu akan langsung kekirim on-chain. Nah, yang bayar siapa sih transaksinya? Yang bayar sih input output global. Kayak gitu. Bukan kalian lagi yang bayar. Yang bayar sih input output global, tapi voting kalian akan masuk ke on-chain dan itu ada transaksinya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab Bro Arman. Kemudian pertanyaan lagi dari Muhammad Takdir. Saat vote kan ada reward. Apakah berpengaruh jika semakin banyak vote atau sama aja jika vote satu proposal? Di Fund 9 ini, rewardnya sama aja. Kalian mau vote satu proposal atau mau semua proposal, eh, rewardnya tetap sama. Tapi nanti di Fund 10 itu berbeda. Untuk dapat reward, kalian minimal harus ngevote 30 proposal. Itu yang info yang saya dapat. Jadi kalau kalian vote-nya di bawah 30 proposal, kalian nggak dapat reward sama sekali. Tapi kalau vote-nya di atas 30 proposal, kalian dapat reward. Tapi ya mau 30, 31, atau 100 sama rewardnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Bro Muhammad Takdir. Tapi ya sekali lagi, bantu teman-teman kita yang dari Indonesia untuk di-vote aja. Dari saya seperti itu. Kemudian dari Stefani Ongko, kemarin ada penundaan itu kenapa ya? Penyebabnya kalau boleh tahu, karena saya ingin segera voting. Nah, ditunda ke tanggal 1 September karena ada eh, bug atau mereka kalau nggak salah lagi nge-upgrade Catalyst Voting app-nya, terus belum oke dari QA-nya, Quality Assurance-nya, jadi ya diperbaikin lagi, kurang lebih seperti itu. Ntar kita mulai tanggal 1 September, kalau nggak ada problem lagi. Tapi harusnya nggak sih. Kurang lebih seperti itu. Thank you, Mbak Stefani. Terus dari Mas Nur Wahyogi tanya di Fund 9 ada kategori Fund 10 setting itu maksudnya apa? Dan kategori proposal yang seperti apa untuk masuk kategori Fund 10 setting. Oke, saya buka aja. Jadi di setiap fund itu ada satu kategori yang mungkin untuk orang-orang baru masih bingung ya, karena ini nggak apa ya. Biasanya orang-orang yang udah cukup familiar dengan hadiah scale baru biasanya masukin ke challenge setting nih, ke fund 10 challenge setting. Jadi ini adalah di setiap fund challenge setting atau kategori ini akan berbeda-beda. Jadi untuk kita punya kategori seperti ini, itu kalian di fund sebelumnya harus masukin ke sini proposalnya. Jadi misalkan budgetnya kan 16 juta US dollar. Nah, 16 juta US dollar itu kan dibagi ke beberapa kategori yang dapat voting. Kita coba aja masuk ya. Jadi misalkan saya sama Broyan, kita dari Eastern Town Hall masukin proposal ke challenge setting ini. Coba saya cek dulu ada nggak di sini. Harusnya ada. Kita masukin itu kemarin namanya Eastern Hemisphere, Grow Eastern Hemisphere, Grow Cardano. Jadi yang kalau kalian tahu ada Grow East Asia, Grow Cardano, itu kita masukin dari Fund 8 kemarin dan uh, ke voting dan dapat funding. Sebentar ya, saya cek dulu. Um, jadi ini sebenarnya lebih ke arah ke kategori. Nah ini, kita masukin namanya Grow Eastern Hemisphere, Grow Cardano, bukan Grow East Asia lagi. Kita kalau nggak salah minta budgetnya itu 500.000. Saya yang masukin kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita ke voting,
dari 16 juta US dollar, 500.000 akan disisihkan untuk kategori Grow Eastern Hemisphere Grow Cardano di Fund 10 nanti. Kalau kalian lihat kan ada banyak nih yang masukin, kayak misalkan dia mau bikin apa nih, ada FIFA World Cup 2022. Saya nggak ngerti juga nih, saya belum baca. Eh, tapi ada yang kayak eh, misalkan nih startup and onboarding for students. Jadi ada kategori di mana proposal-proposal untuk startup atau onboarding mahasiswa bisa masukin proposalnya ke kategori ini. Saya nggak tahu dia minta duit berapa. Saya coba cek aja. Ini si Yuta sama orang Jepang yang bikin, dia minta budget 100.000. Jadi dari 16 juta US dollar, 100.000 US dollar disisihkan ke kategori ini. Nah, makanya kalau kalian ngelihat di Idea Scale, ada banyak nih kategorinya kan. Ini kategori yang kepilih dan didanain eh, dari Fund 8 sebelumnya. Kalau kita bisa lihat juga sih di hasil kemarin, sebentar. Saya search aja, apa ya, challenge setting kalau nggak salah. Nah ini dia. Di Fund 9 challenge setting, kelihatan nggak nih? Yang The Great Migrations from Ethereum itu nomor satu, makanya dia dapat funding, DAO, segala macam, sampai kita Grow East Asia, Grow Cardano itu juga kita kemarin ada challenge-nya di Fund 9 ini karena kita ke voting. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab siapa nih? Bro Nuri Wahyogi. Thank you. Terus dari Stefani Ongko. Jadi kalau di Reps itu apa sudah pasti masuk di Fund 10? Atau itu juga pengajuan kategori? Enggak. Kalau di Reps itu, jadi sebenarnya begini. Kalian kan bisa ngeliat nih berapa banyak wallet yang ngevote kan, sama voting yes-nya itu kurang lebih 179 juta. Padahal kalau kalian mau ngeliat di um, kita coba aja buka coin market cap. Sebenarnya Cardano yang ada di beredar di pasaran tuh ada 34 billion ya, 34 miliar nih kalau nggak salah. Nah, dari 34 miliar kenapa hanya 300 juta aja nih yang nge-voting? Kalau kita ngecek ya, kalau nggak salah ini ada total tuh 300 juta ada. Gimana caranya dari 34 miliar hanya 300 juta ada aja yang aktif di sini. Nah, gimana caranya biar aktif? Satu ya kita eh, sosialisasi bahwa ada proyek Katalis, teman-teman yang punya ada silahkan juga bisa ngevote. Eh, tapi kebanyakan teman-teman kan taunya trading. Adanya di Binance, di toko kripto, di Indodax, dan lain-lain. Nah, kita sosialisasi kedua dengan adanya di Reps. Kenapa orang-orang nggak nge-voting? Padahal punya ada dan nggak ditaruh di exchange, misalkan di wallet sendiri. Satu, karena mereka nggak tahu ada Catalyst Voting App, dan nggak tahu cara bisa nge-voting. Kedua, meskipun mereka tahu, mungkin teman-teman sibuk, nggak punya waktu untuk ngecekin, dan nggak punya waktu untuk nge-voting. Nah, jadi makanya ada di Reps, contohnya nanti ada saya, sama um, ada Yuta-san dari orang Jepang, itu yang ngehandle komunitas Jepang juga di Serang Town Hall ini. Kita jadi di Reps, jadi teman-teman itu yang nggak punya waktu, silahkan delegasiin suaranya, voting powernya ke kita akan ngevotingin, teman-teman akan dapat rewardnya, seperti biasa, nggak dikurangin. Nah, di Reps ini dibayarnya dari mana? Nggak dari Project Catalyst, tapi input-output global yang ngebayar kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita kurang lebih kita kayak representatif, kalian naruh suara kalian di kita votingin buat kalian dapat rewardnya seperti biasa, dan kita dibayar dari input output global IOG. Semoga menjawab kurang lebih seperti itu. Oke, saya udah jawab semua pertanyaannya. Satu lagi ada pertanyaan dari Bro Ivan. Lalu saya ada rekaman untuk proposal saya itu nanti diputar di mana? Yang rekaman sama Pak Yan, apakah akan ngebantu orang votes? Yes, itu rekamannya yang Katalis TV ya. Itu ada di YouTube-nya Katalis TV, tapi nanti itu juga kalau nggak salah kan dimasukin juga ke IOG ya kalau nggak salah sih Bro Yan. Ke Catalyst AIM. Ke Katalis M. Oke, saya coba cek dulu. Jadi kalau nggak salah ada Katalis TV, ini YouTube-nya karena Katalis TV akan masuk ke sini, sama satu lagi ke Katalis AIM. Catalyst Hmm, AIM-nya di tools. Jadi tools itu kan ada pilihan untuk mencari proposal ya. I see. Ya. Oke, sebentar ya. Hmm,
Di sini ada yang propose di tools ya. Di tools terus untuk Yang di search proposal, tadi kan sempat ngebuka yang bagian search proposal, terus muncul berbagai macam proposal. Nah, ketika voter ya. ya, ketika voter Di kayak voter pengen tool tahu berarti. lebih dalam soal si proposal, nah itu nanti Nah, selain ada tulisannya, ada juga pilihan untuk ngelihat videonya. Nah, coba minta tolong diklik. Ya, itu ada do you want to suggest video or media for this proposal? Ke atas lagi, ini ya. lagi. Yes. Nah, nanti ada muncul video. I see. Jadi dia akan masuk ke voter tools juga integrated di voter tools videonya. Kurang lebih seperti ini. Nanti ada videonya untuk yang dimasukin. Oke, thank you Bro Ivan. Dari saya itu aja sih. Jadi sekali lagi untuk teman-teman silahkan voting proposal teman-teman kita ada dari Bro Ivan, Bro Gorga, terus Bro Lutfi, Bro Sony. Silahkan tolong di voting. Ntar listnya ada di web Telegram kita. Silahkan join yang belum join. Telegramnya ada dua. Eastern Town Hall Indonesia untuk ngebahas governance sama komunitas Keren Indonesia untuk teknologi, update project, ekosistem, dan lain-lain. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin langsung aja ke Broyan karena infonya lebih menarik nih. Lebih banyak Silahkan, juga. Broyan. Thank you Mas Andreas waktunya. Ini saya langsung share screen ya teman-teman ya. Jadi yang ingin saya share dulu itu adalah, oke, katalis inkubator. Jadi apa sih katalis inkubator? Jadi katalis inkubator itu muncul karena kita melihat masih banyak kendala orang biar tertarik untuk bikin proposal. Salah satu kendalanya itu yang kita pantau paling tinggi itu adalah bahasa. Orang merasa nggak pede. Mereka sebenarnya mumpuni secara skill, secara di Indonesianya mereka tuh jago deliver eh, apa semua yang mereka sampaikan, tapi mereka selalu terkendala di sistem Project Catalyst di mana proposal itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Terus seringkali yang namanya PA, VPA yang menilai proposal itu mereka adalah orang yang sangat menuntut. Dalam artian bahasa Inggris yang dipakai itu pun juga harus standar mereka. Itu sebenarnya nggak fair ya, dan nggak fair buat kita, buat fair yang negara-negara yang nggak berbahasa Inggris. Nah itu adalah salah satu poin penting dari kata inkubator. Gimana caranya kita mengeliminasi faktor ketidak, sorry bukan ketidak ya, kekurang mampuan seseorang dalam menulis dalam bahasa Inggris. Di katalis inkubator ini prosesnya kurang lebih mirip dengan Eastern Catalyst School yang teman-teman sudah tahu. Tapi mungkin yang belum tahu, saya coba kayak kasih garis besar apa sih yang membedakan Catalyst Inkubator. Yaitu pertama, kalian nanti akan mendapatkan guidance dari PA, VPA, dari core team. Jadi kalian bisa milih dengan teman-teman Indonesia, one-to-one session dengan teman-teman Indonesia, atau maaf, kalian bisa milih one-to-one session dengan semisal tadi ada Robert dari New Zealand, kalian bisa ngobrol sama dia, terutama yang technical, yang pengen ngajuin proposal technical itu sangat akan bermanfaat kalau kalian ngobrol dengan Robert. Tapi again, di situ akan selalu ada kendala bahasa. Makanya teman-teman di sini, terutama saya maupun Eastern Catholic School, itu akan membantu teman-teman di sini untuk mendengarkan dulu ide kalian itu apa yang kalian pengen deliver, dan kita yang akan membantu kalian menuliskan. Jadi kalian nggak menulis sendiri, bingung. Kalian udah tahu sejauh ini kan kalian udah diajarin sama Eastern Catholic School. Oh, formatnya itu seperti ini, struktur, semisal itu SPOAK-nya seperti ini. Nah, kita di inkubator itu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kita nulis bareng. Jadi semisal kalian menulis dalam bahasa Indonesia dulu, it's okay. Nanti kita yang terjemahkan sambil ngobrol dengan kalian apa yang pengen kalian sampaikan dalam bahasa Inggris. Sehingga proposal kalian tuh nggak bisa dicacat dari segi bahasa. Saya sebagai seorang
VPA, itu saya mulai melihat dokumen-dokumen, wah ini bahasanya nggak jelas nih, saya nggak paham nih proposalnya apaan. Dan itu nggak cuma terjadi di Indonesia, terjadi di Vietnam, terjadi di Afrika. Semuanya hanya karena masalah bahasa. Karena apa cara mereka menulis itu dinilai bahasanya bahasa Inggrisnya nggak bagus sehingga mereka nilai wah ini scammy nih, ini nggak bener nih proposal nih. Ya yang nggak gitu juga kali gitu loh. Nah ini maksudnya inkubator di situ. Yang membedakan inkubator dengan Eastern Catholic School selain adalah tingkat keterlibatan dari kitanya, eh, kita juga mendorong namanya cross collaboration, nggak cuma chain tapi antar country. Jadi di fund kemarin dari beberapa proposer yang um, terfunding, mereka nanya, saya pingin nih collab nih sama negara-negara lain, caranya gimana ya? Ya cara salah satunya itu tadinya kita anggap dengan Eastern Town Hall itu udah cukup. Jadi mereka datang dan mereka ngobrol, udah. Ternyata enggak. Ternyata kita melihat bahwa memang perlu ada satu wadah khusus yang secara spesifik proposer itu digabungin dan mereka sharing dan mereka akan explore apakah mereka tuh eh, bisa mengajak kerjasama komunitas lain. Saya lupa tuh persisnya proposal apa, tapi dia proposalnya basisnya di Latin Amerika, target marketnya itu di Filipina, tapi mereka pengen explore ke Indonesia sama Jepang. Nah, masalahnya mereka nggak tahu nih explore-nya gimana. Cross collaboration antar community itu juga adalah nilai plus buat PA, VPA. Nilai plusnya itu terkait dengan efektivitas. Eh, ka- Efektivitas dalam artian ternyata proposal yang kita ajukan tuh nggak cuma buat Indonesia loh. Ternyata nih proposal ini bakal kerjasama sama ini Korea nih atau mana dan seterusnya dan seterusnya. Itu otomatis nambah ini rating kalian. Bahwa semisal kalian minta 15.000, mereka akan semakin merasa justified. Wah ini mereka minta 15.000 tapi bakal ngefek ke siapa-siapa. Itu sekali lagi adalah salah satu yang membedakan dengan Catalyst Incubator dengan Eastern Catalyst School. Walaupun pelakunya kemungkinan lebih sama, tapi ada lebih penekanan untuk lebih spesifik membantu kalian mengembangkan proposal, mengembangkan hubungan. Nah, salah satunya mengembangkan hubungan itu tadi ada weekly collective Zoom up session yang bisa diminta oleh proposer. Jadi semisal Mas Gurga kemarin, oh saya pengen ini dong, saya pengen ngadain Zoom. uh, dan saya pengen ngajak kolaborasi dari komunitas yang lain. Kalian bisa mengajukan bahwa proposal ini dengan uh, dengan tujuan ini itu pengen ngajak kerjasama. Nah, nanti kita yang setup Zoom-nya dan di situ nanti kita lihat apakah memang ada dari komunitas lain yang tertarik untuk gabung. Jadi di situ kalian bisa ngobrol langsung di Zoom session itu. Nah, setelah itu kalian bisa ngobrol secara personal, secara Telegram, Discord, itu terserah kalian. Weekly one to one session mungkin bukan konsep yang baru. Uh, yang lebih barunya itu adalah kita memakai yang namanya Calendly. Uh, Coba saya buka Calendly. Jadi Calendly ini nanti mempermudah kita untuk nge-tracking, sorry, mempermudah kita untuk menentukan tanggal meeting, karena nantinya itu ada beberapa pilihan, mempermudah kita untuk uh, menentukan jam, dan sekaligus mempermudah kita untuk tracking one-to-one session-nya itu sendiri. Sejauh ini kan verbal ya, tapi dengan adanya one-to-one session yang tercatat dengan baik, itu akan menjadi uh, uh, proof of work kepada komunitas bahwa ini proposal sudah melewati beberapa tahap. Salah satunya, dia sudah one-to-one session dengan semisal dengan Mas Andreas, one-to-one session semisal dengan Mas Robert, dengan Robert dari New Zealand, one-to-one session dengan Yuta San. Jadi ketika VPA, PA itu melihat ini, oke, ini orang nih udah benar-benar ini ya, udah benar-benar di vetting nih sama PA, VPA dari Eastern Town Hall. Wah pasti oke nih. Nah, nanti saya share si Calendly penampakannya seperti apa. Tapi di antara di sini yang pernah ngalamin itu Mas Ivan. Dia punya pengalaman langsung dengan Calendly.
Nah, kembali ke inkubator. Gongnya dari Catalyst Inkubator ini itu adalah proposal kalian itu dinilai terlebih dahulu oleh Eastern Town Hall. Jadi kita sorry nih, dalam tanda kutip kita cacat nih. Kita cacat gimana caranya biar apa? Ketika kalian masuk ke submission di Project Catalyst Global, sebisa mungkin kalian tuh aman. Jadi sebisa mungkin dari kacamata kita, dari pengalaman kita secara kolektif, proposal kalian tuh solid. Jadi orang mau nyacat tuh susah banget. Makanya saya sedih melihat kayak ada proposal Indonesia yang cuma dapat 1 bintang, Mas Lutfi, ada yang cuma dua bintang, 3 bintang. Ah, kok gini ya? To be honest, saya juga minta maaf, saya nggak bisa terlibat langsung untuk membantu kalian pada waktu karena ada kesibukannya. Nah, hopefully dengan program ini itu ketika saya sibuk, orang tuh bisa nge-cover. Jadi kalian tuh selalu terbantu proposalnya, selalu dibimbing. Nah, pemenangnya dari program ini itu kalian akan mendapatkan benefit lebih lanjut lagi. Kalian itu akan dibimbing dalam proses uh, submission di Project Catalyst itu sendiri. Selama dalam proses memasukkan proposal meminta funding, itu kan ada masa di mana community itu bisa memberikan komen. Nah, di situ kita nanti membantu 3 pemenang dari Catalyst Incubator, itu kita akan bantu untuk menjawab. Sekali lagi untuk uh, menjembatani yang namanya masalah bahasa. Seumpama kalian bingung jawab, yaudah kalian bilang ke kita, kalian pengen jawab apa, nanti kita yang ketikin. Nanti kita yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris yang bagus untuk disampaikan ke yang penanya. Jadi again, sebisa mungkin mengeliminasi faktor bahasa yang bikin proposal kalian tuh jadi jelek. Nah, ini adalah registration formnya. Nanti saya share, sebentar, saya share sekarang. Kemarin saya ngeliat Mas Sony itu udah mulai curi-curi dengan dia bikin proposal terlebih dahulu. Nah, itu saran saya mending sekalikan ikut aja si Catalyst Incubator. Jadi kalian ada collective knowledge dari Eastern Town Hall yang akan membantu kalian. Mau nanya nih Bro Yan, Hah? udah banyak pertanyaan tuh. Kalau dari saya, Mhm. mungkin bisa dijelasin. Ini berarti mulai start dari minggu depan ya, untuk Nah, persiapan di Fund 10 kalau nggak salah. Jadi mhm. seperti itu. Kah? Oke. Itu bicara timeline. Saya baru mau nyampe ke Oke. timeline. Ya, thank you Mas Andreas pertanyaannya. Jadi minggu pertama ya dimulai dari tanggal 27 Agustus itu adalah registration. Kalian silakan register. Semama kalian belum membentuk tim, kalian pengen ngajak siapa, ya kalian ajak dulu terus register bareng. Tapi kalaupun kalian kayak kalian punya misi yang besar yang wah ini proposal saya ini yang pengen ngajak kolaborasi siapapun, semisal untuk Mas Ivan dia pengen expand cross collaborationnya tuh nggak cuman antara chain tapi cross collaboration antar chain dan antar negara. Nah, ini minggu keduanya adalah masa di mana Mas Ivan pengen bisa menyampaikan aspirasinya. Hey, ya, nanti di Telegram atau di Discord channel Mas Ivan bisa bilang, hey, I want to develop this my initial concept dengan negara-negara lain. Itu adalah tujuan dari minggu kedua. Nanti setelah itu baru yang namanya mentoring session. Mentoring sessionnya sekali lagi nggak jauh beda dengan Eastern Catalyst School. Jadi di hari Sabtu itu nanti ada sesi Eastern Catalyst seperti saya tulis di sini. Indonesian participants are guided to join the second session of the Eastern Catalyst School Indonesia. Jadi semuanya itu sinergi dengan baik. Tapi di satu sisi, seumpama kalian pengen ada one-to-one session, itu disediakan hari Rabu di sini. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sorry, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, ini kebetulan untuk yang ujung ini saya salah, nanti saya koreksi. Tapi tiap hari Rabu kalian bisa ada sesi one-to-one session. Tiap hari Minggu nanti ada pengumuman dari core team siapa aja yang available untuk diminta one-to-one session. Jadi tiap hari Minggu kita umumkan di Telegram dan Discord siapa aja. Kalian tinggal pilih. Nah,
tanggal kalian tinggal klik. Ini adalah contoh dari Calendly yang saya pengen kasih lihat. Oke, ini kebetulan ada kendala, saya nggak bisa klik. Mungkin sebentar. Saya download dulu. Jadi biar kalian juga familiar dengan Calendly itu seperti apa, karena itu ngebantu sekali. Oke, ini Calendly. Oke. Oh, sayang sekali. Ini saya agak kurang paham kenapa nggak bisa diedit atau diklik. Tapi kurang lebih Calendly itu mirip kayak kita bikin janjian dengan dokter. Jadi semua dokter itu tersedia menyediakan di hari itu, hari Rabu, dia itu available. Nanti dia menyediakan jam di mana dia available. Eh, dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 9 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12 dan seterusnya. Nah, di situ teman-teman tinggal klik, saya mau yang jam ini. Pek. Nah, itu otomatis langsung terdistribusi lewat sistem dan ternotifikasi ke pemberi one-to-one session dan peminta one-to-one session. Nanti pertemuannya itu terjadi via Zoom. Kembali ke ini, kembali ke week per week dari Catalyst Incubator. Uh, Week 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah repetisi. Kenapa begitu banyaknya? Ya karena nulis proposal itu nggak gampang. Perlu berulang kali, pasti ada pertanyaan harus gimana. Terus kita pasti ada masukan, oh sebaiknya gini. Dan ketika ada masukan kan kita perlu ngobrol dengan teman-teman. Nah makanya itu kita memberikan waktu yang panjang agar proposal kalian tuh istilah Inggrisnya bulletproof, nggak bisa dicacat. Dan di ujungnya itu adalah di week ke-9, kurang lebih di sekitar Oktober minggu ketiga, itu adalah di mana proposal semua itu dikumpulkan dan lalu kita nilai dan 5 pemenang kita akan memilih. Dan seperti tadi saya sampaikan, itu benefit dari mengikuti Katlas Incubator itu personal guidance, tips and trick on marketing. Ya, jadi kita akan membantu teman-teman juga untuk membuat bahan presentasi di ada 4 phase sekarang. Ada Idea Phase global, ada Idea Phase yang Eastern, terus ada Impact Phase global, ada Impact Phase Eastern. Nah, bedanya Idea Phase sama Impact Phase ini, Idea Phase itu ada topiknya itu adalah macam-macam, sedang Impact Phase itu topiknya adalah tentang climate, tentang perubahan iklim. Jadi kalau teman-teman tuh kayak semisal membuat proposal supply chain memakai blockchain. Nah, itu bisa masuk dalam Impact Fest. Impact Fest itu bagusnya ya mereka juga mendapatkan dukungan langsung dari IOG, Emorgo, Snapbrilia, Innovatio, dan yang semua yang tadi saya sebut itu adalah entitas-entitas yang memang punya kepentingan agar proposal yang masuk di situ itu bisa dibilang kayak mendapatkan kayak semacam stempel of approval dari entitas-entitas ini. So again, ini adalah kesempatan yang istimewa buat teman-teman. Mungkin buat yang kemarin nggak pede karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah khawatir. Ya, sekarang ada inkubator. Ya, kalian pasti dibantu. Nulis bareng, terus nanti dinilai bareng. Dan sebelum masuk ke Project Catalyst, kalian akan dicacat bareng. Sehingga hopefully ya harapannya dengan adanya embel-embel saya sudah melakukan proses Catalyst Inkubator, dengan adanya embel-embel saya one to one session dengan ABC
individu-individu dari Catalyst Community yang verified, semisal dengan Mas Andreas. Tadi dia ada yang menyebutkan dia adalah seorang direp, itu sesuatu yang penting. Itu hopefully akan ngangkat yang namanya proposal kalian sehingga saya nggak mau lihat lagi. To be honest, rating-rating 3-1 yang sekali lagi itu saya juga merasa bertanggung jawab karena saya kurang membimbing mereka. Nah, kurang lebih untuk Catalyst Incubator itu seperti itu dulu. Saya coba lihat apakah ada pertanyaan. Yes, Mas Ivan, saya langsung lihat seperti bimbingan proposal skripsi. Yes, seperti bimbingan proposal skripsi. Kalau saya daftar dan apa mesti di skopnya misal ini ini ada pertanyaan dari Mbak Stefani. Kalau saya daftar dan menang, apakah dibantu promosi di skop yang lebih besar? Misal ini 3 proposal yang menang dari program. Apakah bedanya buat sendiri tapi bagus? Apa? Ya, seperti tadi saya sebut, nanti kalau menang inkubator, kita akan membantu untuk mempromosikan ke komunitas Cardano Catalyst pada umumnya. Kalau sendiri, kalian juga bisa melakukan sendiri. Makanya inkubator, tujuan inkubator itu kembali ke awal tadi. Ini khusus untuk satu, pengaju proposal yang baru. Kedua, yang nggak jago bahasa Inggris. Kalau yang jago, kalian merasa pede, ya silakan aja sendiri, nggak masalah. Tapi ini khusus buat yang ya karena saya yakin banyak banget yang jago, cuman nggak pede aja soal bahasa Inggris. Ini ada pertanyaan dari Mas Ivan, apakah mentor-mentor dalam program inkubator nanti namanya dimasukkan ke proposalnya atau ada keterangan bahwa sudah melewati proses inkubator? Lebih ke yang terakhir, nanti ada informasi bahwa proposal ini sudah melewati Catalyst Incubator di Eastern Town Hall. Bagaimana apakah harus ada ide? Ini ada pertanyaan dari Mas Takdir, bagaimana bergabung ke inkubator? Apakah harus ada ide dulu untuk proposal katalis? Semuanya berasal dari ide. Untuk daftar, itu ada di registration. Setahu saya sudah share. Nah, itu silahkan daftar aja, tapi semuanya berasal dari ide. Muhammad Takdir punya ide apa? Sampaikan dulu atau tuliskan dulu dengan bahasa Indonesia. Nanti gabung, terus kita yuk kita bimbingan bareng. Terus kita penulisan bareng. Gimana caranya biar proposal kalian itu layak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ivan. Kalau mau collab sama negara lain, kita harus melihat proposal draft-draft yang disubmit di Fund 10. Jadi dibantu mediasi. Kalau mau collab sama negara lain, kita harus lihat proposal draft yang disubmit di Fund 10. Fund 10, inkubator itu terjadi sebelum Fund 10. Kalau Mas Ivan itu ingin melakukan collab, Mas Ivan nanti tinggal suarakan di Telegram atau Discord channel bahwa Mas Ivan punya ide dan saya ingin nih kolaborasi dengan teman-teman dari negara lain. Yes, dengan konteks seperti itu inkubator menjadi mediator. Oke. Ya, ini bukan pertanyaan, tapi ini pernyataan dan memang tujuannya inkubator itu untuk menjembatani itu. Ini pernyataan dari Mas Yogi. Seringkali dia merasa ada ide buat proposal, tapi bingung, nggak punya tim. Dan memang semuanya nggak bisa kerja sendiri dari awal. Inkubator sekali lagi adalah untuk menjembatani itu. Jadi menjembatani, semisal Mas Ivan itu kemarin punya ide cross collaboration, dan sebenarnya itu ide bisa dikembangkan lagi nih. Kalau semua ada tambahan member dari Mas Yogi. Atau Mas Yogi melihat Mas Ivan itu punya ide A, terus Mas Yogi bisa kontak dengan Mas Ivan. Mas Ivan, saya punya ide ini nih. Bagaimana kalau kita mengembangkan proposal itu? Harapannya yang terjadi seperti itu. Inkubator di mana kalian tuh nggak silo, nggak mikir sendiri-sendiri, tapi kalian tuh ngumpul dan tahu di antara kalian tuh memang pingin bikin proposal. Nah, kalau selama di Telegram dan Discord channel pada umumnya itu kan apa ya?
dalam tanda kutip berisik, banyak berita-berita lain. Kalian nggak bisa fokus untuk gimana ngebangun proposal dengan baik. Terus, oke. Katalis inkubator, apakah ada komitmen harus berapa bulan? Tidak ada komitmen. Ya, itu semangatnya kalian. Yang kalian perlu tahu bahwa di sini ada wadah. Tinggal kalian mau manfaatin atau enggak. Oh, apa bedanya sama one to study? Tidak ada bedanya. Bedanya secara konsep one to one tidak ada bedanya. Bedanya kalian bisa request one to one dengan mentor lain. Semisal itu tadi yang tadi sebut. Kalian punya proposal yang teknikal, kalian bisa request one to one dengan Robert. Tapi perlu dicatat itu tergantung dengan apakah dia ada waktu atau enggak. Oke, enggak, enggak. Oke. Oke, ini ada pernyataan dari Mas Yogi, nggak pada sedang akhirnya takut. Ya, memang inkubator seperti pada hal umumnya inkubator di manapun juga tujuannya itu adalah membuat wadah yang khusus spesifik di mana channel bikin proposal yang oke. No worries Mas Yogi, Em, mungkin nggak percaya dirinya itu mungkin berasal dari kendala bahasa. Karena saya lihat Mas Yogi sendiri kan di sini juga cukup vokal. Dan di grup tele saya juga sering lihat Mas Yugi juga cukup vokal. Jadi saya cenderung percaya Mas Yugi itu nggak percaya diri mungkin karena terkendala bahasa. Itu yang saya ingin hilangkan. Oke, karena pertanyaan sudah habis, sekarang berlanjut ke topik eh, nggak ada tim. Oke, tadi saya sempat mention, semisal ada leader, sorry, ada inisiator, dia punya ide. Terus dia menyampaikan di Discord atau Telegram kata inkubator. Saya punya ide nih, saya butuh tim. Nah, Mas Yogi ada dua pilihan. Mas Yogi bisa jadi si inisiator itu, atau Mas Yogi bisa gabung dengan proposal eh, eh, dengan inisiator yang mengajukan permintaan untuk membuat tim. Jadi pilihannya bisa macam-macam. Memang kalau semua yang namanya dengan gabung tim itu ada proses saling mengenal dan inkubator mendorong proses saling mengenal itu. Tapi di satu sisi, inkubator juga, mohon maaf, mendorong yang namanya setiap individu yang terlibat itu untuk open. Dalam artian, kalau semua tidak terjadi sinergi, ya nggak usah dipaksakan. Nanti khawatirnya proposal itu malah nggak jadi. Kurang lebih seperti itu yang namanya sifatnya inkubator. Kalau semua nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke Kimba Labs, Train the Trainer. Oke, saya lanjut ke Kimba Labs Train the Trainer. Eh, tidak ada tidak ada presentasi spesifik dari Kimba Labs Train the Trainer, jadi saya stop share. Jadi Kimba Labs Train the Trainer itu juga sama, berasal dari bahasa. Um, yang namanya kayak developer yang berbasis Indonesia, sorry bukan berbasis Indonesia ya, yang ya yang namanya developer bukan berbasis tapi yang berbahasa Indonesia. Plutus developer yang bahasa Indonesia itu sedikit banget. Ya, setahu saya cuma satu ya sampai tiga. That's it. Itu untuk Indonesia. Untuk Vietnam sama aja. Untuk Jepang sama aja. Untuk Korea sama aja. Dan saya lihat kendalanya itu pertama ada dua. Bluetooth developernya sendiri itu mereka kurang terdevelop dengan baik. Karena Bluetooth itu bahasanya susah. Mas Andreas sendiri adalah salah satu di antara kita yang paling istimewa. Dia ikut Bluetooth teman Marlo dan Mas Andreas sendiri bilang kalau Bluetooth
program dari IOG itu susah, nggak kuat sampai kelar. Laporan dari kalau semua teman-teman tadi lihat ada yang dari perwakilan Afrika namanya Angela, dia sendiri juga pernah mengikuti Bluetooth program dari IOG yang gratis, tapi dia sampai akhir, dia sampai ujung. Dan Angela sendiri mengamini tingkat tidak lulusnya Bluetooth program milik IUG itu 90%. Kenapa? Karena yang diajarkan itu terlampau teoritis. Di Gimbal Labs Train the Trainer yang diajarkan itu adalah project base. Jadi nanti akan diajarkan oleh Sebastian. Sebastian itu selain dia Gimbal Labs instructor, dia juga Bluetooth instructor untuk universitas yang berbasis di Luxembourg. Luxembourg itu ada Eropa yang buka cabang di Argentina. Dan lucunya dari si Sebastian ini, dia mengamini bahwa semua kelas-kelas Bluetooth yang ada saat ini itu terlampau berat, terlampau teoritis, sehingga orang itu udah mental duluan. Makanya dia akhirnya gabung dan support Gimbal Labs Train to Trainer, karena menurut dia sistem yang dikembangkan oleh CEO Gimbal Labs, James Dunnith namanya, itu dirasa paling mudah diterima karena berbasis project. Yang saya tahu, project pertama yang kalian hadapi itu adalah bikin namanya NFT marketplace. Itu yang saya tahu. Dan itu menurut saya secara logik, wow, NFT kan lagi hype nih. Ya, nggak, sorry, udah agak hype-nya udah nurun. Tapi sempat hype. Jadi pendekatan dia itu seperti itu. Apa yang lagi hype dan apa yang lagi hype dan itu yang akan dijadikan bahan untuk belajar. Pertama itu sedikit tentang Gimbal Labs. Mohon maaf ya, ada ini sebentar. Mas Andres, apakah kayak boleh share sedikit kayak pengalaman di Gimbal Labs? Oke, saya coba share screen dulu aja kali ya. Sebentar ya. Hmm, hmm. Oke, sebentar saya coba buka dulu. Oke, udah kelihatan kah? Share screen saya. Sudah. Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, Plutus itu apa? Plutus adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh IOG. Sebenarnya basicnya tuh Haskell. Kalau jadi untuk belajar harus belajar Haskell dulu. Dan ini emang nggak umum. Biasanya Haskell tuh dipakai di apa ya? Di matematika atau yang di yang eh, intinya jarang sih orang pakai Haskell kecuali untuk militer, untuk matematika, untuk macam-macam. Tapi dia emang dipakai di akademik dan emang untuk yang dia keuntungannya itu apa ya? Ah, untuk yang kayak di militer gitu emang lebih butuh yang kayak Haskell seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa IOG pakai kayak Haskell. Terus dari si Haskell dia uh, bikin encapsulate jadi Bluetooth, kurang lebih sama kayak Haskell juga. Nah, kalau kalian join si Gimbal Labs, ini yang summer 2022, ini yang versi 2-nya, kalian akan belajar beberapa modul. Itu kalian tinggal ngikutin aja nih ada videonya. Pertama mulai dari bikin wallet dulu di testnet, kemudian gimana sih cara bikin em, apa nih storing keys, jadi nyimpan private keys dan lain-lain ya. Jadi yang basic-basic dulu belajarnya, cara nyimpan seed phrase dan lain-lain itu diajarin juga. Saya belum ngerjain semua modulnya, tapi saya baru ngeliat-ngeliat aja. Terus ada juga mulai setup Linux atau kalian pakai Windows atau pakai Mac OS itu cara setupnya gimana, setup Bluetooth apps-nya seperti apa, terus compile script pertamanya dan lain-lain. Jadi diajarin dari basic banget. Terus cara setup
Node, Cardano Node di testnet. Jadi kita trainingnya pakai testnet. Terus cara pakai CLI, CLI itu command line interface. Jadi kalian di kayak command prompt gitu. Gimana cara bikin address dan bikin transaksi lewat Bluetooth, um, belajar validator, um, kirim transaksi dari satu wallet ke wallet lain lewat Cardano CLI, Cardano Node, dan Cardano CLI, command line interface. Jadi bukan lewat wallet ya, tapi kayak walletnya di command prompt kayak gitu. Terus cara minting token, jadi dia ada project-projectnya. Jadi belajarnya pelan-pelan sih, sama ntar belajar front end juga, gimana cara connect-in dari back end ke front end lewat Node sama Yarn. Hmm, ini ada render web page, jadi dari data dari Cardano token atau NFT di render ke website dan lain-lain. Saya juga belum coba. Cara minting token lewat CLI juga seperti apa. Dia kalau nggak salah ini bisa query metadata lewat GraphQL juga untuk para developer yang tahu. Kemudian pakai CIP25 kalau nggak salah royalty. Jadi kalau mau royalty untuk mint Cardano NFT dan lain-lain, ini juga akan belajar Haskell juga basicnya. Mungkin belajar Haskell dulu, diajarin EUTXO, terus baru masuk apa nih bikin bikin faucet ya. Faucet untuk narik token gratis, sarang lebih kayak gitu. Eh, dan ini masih lanjut. Ini kalau nggak salah baru kayak minggu ketiga deh. Ini belum kelar. Kayak gitu sih. Saya juga nggak tahu detailnya gimana. Saya juga baru coba aja. Kalau yang tertarik bisa ikut Plutus Pioneer Program juga, tapi jujur aja tuh 10 minggu. Dan menurut saya sih cukup berat kalau kita belum tahu Haskell. Tadi saya coba cek LinkedIn, kayaknya si IOG bakal bikin, mana ya tadi? Sebentar saya cek dulu di home saya. IOG kalau nggak salah dia bakal bikin program Haskell karena banyak yang komplain. Saya coba buka dulu ya, sebentar. Nah ini dia, CIOG infonya. Saya klik see more dulu deh. Dia bakal bikin Haskell Bootcamp course di September. Jadi sebenarnya harusnya belajar Haskell dulu. Biasanya IOG yang waktu di Mongolia dia ngajarin Haskell. Setelah ngajarin Haskell, kalian baru masuk ke Plutus. Biasanya kayak gitu. Cuman kebetulan karena saya basicnya bukan Haskell, saya basicnya JavaScript sama TypeScript. Saya yang saya coba adalah uh, pakai builder tool. Di sini itu ada kayak, sekarang saya pakai JavaScript ya, saya klik nih JavaScript deh. Jadi sebenarnya ada SDK-nya, Software Development Kit, kayak yang dibikin oleh teman-teman komunitas, didanain sama Project Catalyst. Kayak mau bikin Cardano Wallet, udah ada, bisa pakai JavaScript gitu loh. Jadi dari JavaScript, dia akan compile atau rubah jadi Plutus dan Haskell, kemudian ya baru jalan gitu di Cardano Node atau di Cardano CLI-nya. Jadi kalian yang pakai Java, silakan cek aja nih SDK-nya ada apa aja untuk Java. Ada yang connect plugin buat IntelliJ IDE, IDEA, kalian tahu. Ada yang Golang juga. Jadi silakan aja cek di developer Cardano org.tools. Share aja deh. Cek aja Bro Nur Wahyogi eh, di toolsnya sini untuk yang JavaScript. Saya juga belum ngecek satu-satu. Oke, saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan. Harus bisa pemrograman, iya harus bisa bahasa pemrograman minimal salah satu bahasa pemrograman apapun. Tapi kan diajarin juga dari basic Haskell-nya juga. Um, Share link buat belajar Haskell ada nggak bro, Andreas? Nggak ada. Biasanya orang sih learn Haskell ya ke sini. Sebentar. Nih saya share aja. Ini gratis. Biasanya hmm, share aja di chat deh. Biasanya orang belajar dari sini dulu Haskell-nya, atau bisa cek di YouTube, terus ntar baru lanjut ke belajar Plutus. Saya balikin lagi nih ke Bro Yan, silakan. Thank you. Thank you, Bro Andreas. Ya, kurang lebih seperti yang Bro Andreas sampaikan, memang semuanya berproses.
Dan itu dari teman-teman Gimbal Labs pun mereka juga sadar itu bahwa semuanya itu pasti berproses. Jadi ketika mereka membentuk silabusnya, mereka memahami bahwa Bluetooth bukan masalah gampang, tapi mereka selalu memberikan support kepada siapapun yang ingin mencoba untuk mengikuti kelas itu dengan menyampaikan jangan terlebih dahulu terintimidasi oleh beratnya Bluetooth. Datang dulu, let's talk. Kita lihat dulu kalian itu skillnya pada tahap mana, dan nanti dari Sebastian itu akan menjelaskan what's the next step. Apakah kalian cocok untuk mengikuti kelas ini, atau apakah kalian perlu, seperti yang baru Andreas sampaikan, kalian perlu terlebih dahulu belajar uh, Haskell dan seterusnya. Jadi pertemuan pertama itu adalah pertemuan Gimbal Labs yang pertama penting adalah pertemuan introduction, di mana kalian saling mengenal latar belakang, saling mengenal punya skill apa, dan nanti berkembang baru ke week kedua, week ketiga, week keempat, dan seterusnya. Itu terkait dengan memanage ekspektasi kepada teman-teman yang nanti gabung. Tadi saya lihat ada Mas Arman sama Mas Gorga itu mau gabung ke Gimbal Labs. Kalian itu yang kalian akan kurang lebih akan kalian hadapi, bahwa minggu pertama itu adalah introduction, saling mengenal dan seterusnya. Yang saya ingin kayak semakin menyemangati teman-teman itu untuk jangan kayak terintimidasi dulu oleh Haskell Bluetooth. Yang saya ingin kayak memberikan uh, development phase dari Gimbal Labs Train the Trainer. Jadi development phase pertama itu adalah Gimbal Labs Train the Trainer. Itu yang pertama. Development phase yang kedua itu adalah Gimbal Labs Eastern Chapter. Gimbal Labs Eastern Chapter itu nggak beda dengan Eastern Catholic School Indonesia. Jadi adalah Gimbal Labs, tapi yang di-manage oleh orang Indonesia, yang mengajarkan juga orang Indonesia dalam bahasa Indonesia. Siapa yang mengajarkan? Ya, siapapun yang mengikuti development phase Gimbal Labs yang pertama, yaitu Train to Trainer. Di sini kan tadi beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, Mas Gurga sama Mas Arman kan kayaknya semangat banget. Nah, ini kesempatan Mas Gurga dan Mas Arman untuk menjadi edukator Bluetooth, edukator Gimbal Labs. Karena memang kita membutuhkan itu, Mas Gurga dan Mas Arman. Dan teman-teman di sini yang pengen juga ikut. Bahwa setelah ini ada ujungnya loh. Ujungnya apa? Ujungnya itu nanti ada Gimbal Labs Indonesia, di mana kalian mengajarkan Bluetooth Haskell dalam bahasa Indonesia, dan kalian punya potensial untuk mendapat kompensasi di situ. Kenapa? Karena itu proposal berasal dari pertama Gimbal Labs. Ya, Gimbal Labs itu punya nama yang bagus di kalangan komunitas Katalis Cardano. Dan kedua, Gimbal Labs sendiri untuk awalnya itu adalah nanti adalah kolaborasi dengan ECS. Kenapa? Karena selain edukator, yang namanya sebuah school itu membutuhkan manajemen. Nah, makanya di sini ada suhu kita, yaitu Mas Andi Sibuya. Dalam kesempatan ini saya hanya menyebut dia Mas Andi Sibuya, bukan dari instansi manapun. Jadi teman-teman, ketika kalian memang skillnya dipandang mampu oleh Gimbal Labs, itu akan di support oleh tim dari Mas Andi dari segi memanage sekolah itu seperti apa. Jadi kalian bisa fokus untuk yang namanya edukasi teman-teman dari Indonesia lainnya. Yakinlah ini sifat program ini itu hanya tanda kutip hanya seupil-upil dulu, ya. Yang mengajarkan itu sedikit, yang datang itu sedikit. Tapi jangan heran, Eastern Catholic School juga sama aja. Awalnya yang ngajarin dikit, tapi akhirnya lama-lama jadi gede, jadi gede, jadi gede. Itu yang untuk memanage ekspektasi. Nah, tadi saya sempat menyebut bahwa perkembangan pertama itu adalah Gimbal Labs Trainer Trainer. Perkembangan dua itu adalah Gimbal Labs Eastern Chapter atau untuk Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan ketiga, ini saya belum bisa sharing terlalu banyak, ya. Tapi yang saya bisa sampaikan di sini bahwa selain saya mikirin gimana teman-teman istimewa ini yang ikut di di batch pertama Gimbal Strength Trainer itu juga mempunyai
masa depan selanjutnya. Saya nggak bisa nyebut spesifik seperti apa karena semuanya masih dalam proses diskusi dan pengembangan. Cuman yang saya pengen pastikan ke teman-teman, bahwa saya mikirin gimana caranya biar kalian itu bisa yang namanya uh, develop lebih lanjut dari hanya sebagai edukator. Itu juga satu janji yang saya sampaikan ke Mas Andi, bahwa ketika Mas Andi itu terlibat di Catalyst School, saya akan menghargai waktunya dengan gimana caranya Mas Andi itu mendapatkan kompensasi yang layak. Dalam konteks Eastern Catalyst School dan Eastern Town Hall, saya bisa mengatakan dengan sangat percaya diri. Sorry, dengan cukup percaya diri. Ya, karena saya memang tahu langkah-langkahnya harus seperti apa. Tapi dalam konteks edukasi Plutus dan Haskell dan Gimbal Labs, itu saya tidak bisa 100% mengatakan saya percaya diri. Kenapa? Karena masih banyak faktor yang tidak bisa saya kendalikan. Yang sama persis seperti Mas Andreas bilang, Haskell itu susah, Plutus itu susah. Itu yang satu faktor yang saya nggak bisa kendalikan. Ya makanya sekali lagi, yang datang ke sini, yang semangat untuk belajar di sini, saya apresiasi banget. Dan atas inisiatif kalian untuk ada di sini. Dan kalau sampai bertahan sampai yang sesi ke-6 dan sesi ke-12 dan seterusnya, dan saya bisa katakan kepada kalian semua saat ini, saya akan berusaha keras mikirin gimana saya akan support kalian terus agar kalian bisa mendidik soal Kimball Labs dan juga bisa hidup dari edukasi Plutus dan Haskell. Ya, itu yang saat ini yang saya bisa katakan ke kalian. Usaha maksimal saya agar itu bisa terjadi. Oke. Ini ada yang minta kaos. Yes, nanti Mas Ivan, hopefully ini saya masih ada kopi, ya. Ini masih banyak. Jadi kalau semua mau, datang aja di Cardano Summit Jakarta yang sedang di-manage oleh Mas Andreas dan Cardano Indonesia. Nanti saya bawa sisa-sisa topinya. Tapi di satu sisi ke Mas Gorga, ke Mas Arman, dan hopefully ke Mas Prayogi juga. Ini kayaknya Mas Prayogi baru. Halo, salam kenal Mas Prayogi. Em, kalau hopefully kalian tuh bertahan ya menjadi edukator, dan saya akan support kalian, nggak akan sendirian. Saya juga akan pusing mikirin gimana caranya yang namanya dari Indonesia tuh ada developernya, uh, dan gimana caranya biar kalian ya hopefully itu bisa mendapatkan sesuatu yang kompensasi yang layak. Ini ada pertanyaan dari Mas Takdir, bagaimana ikut ke trainingnya? Nanti jam 6, setengah jam lagi, itu ada breakout room dari Gimbal Labs. Nanti Sebastian dari Gimbal Labs dan edukator Bluetooth dari IBU, Universitas di Luxembourg, akan membuka sesi Gimbal Labs pertama. Di sesi pertama itu sifatnya adalah introduction, murni. Ya, kalian nggak usah jiper atau gimana. Tadi Mbak Stefani sempat mention, wah, takut nanti di tengah jalan kepalanya pecah. Ya, walaupun lucu, tapi sebenarnya iya. Karena tadi saya sempat nyampaikan persentase yang nggak melakukan workshop Bluetooth IoT sampai kelar itu 90%. Jadi ada potensi bisa kepala pecah. Tapi sekali lagi, Gimbal Labs itu membuat bagaimana cara mengajarkan Bluetooth itu pelan-pelan dan semenarik mungkin. Nah, kurang lebih untuk Gimbal Labs seperti itu, Mas Takdir. Jadi ada sesinya jam 6 nanti. Nanti sesinya selama 2 jam. Jadi semuanya semua murni introduksi. Jangan heran kalau pesertanya cuma seupil-upil. Dari Vietnam saya dapat kabar yang ikut cuma satu. Karena memang kenyataan seperti itu. Developer berbasis Bluetooth Haskell susah banget. Dan semuanya itu didominasi oleh negara barat. Dan ketika ada kata-kata dominasi, itu artinya mereka narik fee-nya gede banget.
Pada akhirnya yang bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi siapa? Ya negara mereka, yang dari negara mereka, karena mereka yang sanggup. Kita nggak bisa. Kita ya itu kita malesnya ya jadi pengikut, jadi user. Saya males, guys. Males, males. Karena Indonesia, yang namanya Indonesia jadi user mulu. Males, asli males. Kesannya kayak kita nggak bisa. Bisa kok, kita makannya sama. Apa, nafas oksigen sama. Kenapa nggak bisa? Kalau selama saya ada waktu lebih, to be honest, saya akan belajar. Cuman proses belajar saya lebih panjang. Karena saat ini, ya saya open aja. Saat ini saya masih belajar HTML 5. Itu masih jauh dari saya bisa belajar Haskell sama Bluetooth. Tapi ya, itu saya sedang belajar. Again, saya apresiasi. Thank you guys. Kalau ada pertanyaan, sebentar saya buka chat dulu. Oke, oke. Ya, beda Gimbal Labs sama Bluetooth Pioneer Program, bedanya apa? Kalau semua dari segi apa yang diajarkan, to be honest, saya nggak bisa jawab, Mas Gurga. Nah, yang bisa menjawab secara spesifik itu mungkin agak spesifik itu Mas Andreas. Cuman tadi Mas Andreas juga sempat jelaskan, em, dia belum sempat mengikuti semua kelas dari Gimbal Labs. Cuman yang bisa saya sampaikan secara konseptual, yang bikin kayak saya semangat untuk kayak support untuk mencari cara untuk kolaborasi dengan Gimbal Labs itu adalah dari Sebastian, edukator yang berasal dari IBU Luxembourg, universitas yang ada di uh, Luxembourg. Mereka bilang kalau for your info, yang IBU Luxembourg ini mereka partner resmi IOG untuk membuat kurikulum Bluetooth, ya. Jadi si IBU Luxembourg ini, si edukator yang nanti ngobrol sama kalian, itu dia juga kemungkinan besar terlibat dalam pembuatan Bluetooth Pioneer Program. Karena memang ya mereka partner resmi dari IoG. Kalian bisa cek di EBU Luxembourg. Dan dari kata-kata dia, dari si Sebastian, si edukator plus ini, dia sangat impress dengan silabus Gimbal Labs. Karena menurut dia itu, sebentar saya coba ingat kata-kata persisnya. Ya, silabus Gimbal Labs itu sesuai dengan perkembangan saat ini. Itu kata-kata spesifiknya dia. Um, Bisa diartikan sangat pragmatis pendekatannya. Jadi nggak pendekatan yang teoritis yang suka terjadi di kampus. Ini lebih kepada kayak pendekatan yang project based. Itu makanya namanya mereka itu PPBL, uh, Bluetooth Project Based Learning. Jadi belajar Bluetooth lewat bikin project. Salah satu ujung dari Gimbal Labs ini, PR yang diharapkan dari kalian, kalian membuat dApps, whatever, apapun itu, NFT lah, NFT marketplace atau whatever. Tapi kalian di ujung program ini membuat dApps. Dan ya kerennya dari Gimbal Labs, selama masa dibimbing itu, mereka akan melihat ide kalian ini bisa nggak ya dielevasi, dielevasi menjadi dApps yang apa, benar-benar paten. Karena udah banyak lulusan Gimbal Labs yang depth-nya itu sekarang ada sekitar berapa ya? Saya nggak bisa secara spesifik menyebutkan apa namanya, cuman saya melihat itu ada sekitar di lima, lima depth di bulan Gimbal Labs yang sekarang berseliweran di komunitas Cardano. Ya karena kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka project base. Mereka nggak ngajarin teoritis, mereka ngeliat, oh, oke, ini yang lagi hype nih NFT nih, atau apa. Nah, Kak, itu kalian yang apa akan dibimbing ke arah sana. Tapi ya itu salah satu yang lebih keren ya kalian dituntut untuk bikin dApps. Jadi nggak cuma belajar tok. Saya nggak tahu nih kalau Bluetooth itu seperti apa. Bluetooth Pioneer dari LG. Tapi yang kenapa saya suka Gimbal Labs ya karena itu karena saya sendiri jebolan apa ya jebolan kayak di Indo itu suka ada kayak program-program yang pragmatis juga untuk desainer. Saya jebolan dari situ dan namanya Digital Studio College sekarang jadi International Design School.
Dan semua ilmu yang saya dapat di Digital Study College atau International Design School itu jauh lebih berguna daripada ilmu yang saya dapat di kampus. Kenapa? Ya karena semuanya pragmatis. Kalian ngapain sih belajar A, B, C, D toh nggak dipakai di dunia nyata, di dunia kerja? Ya nggak usah. Kalian pakai ini aja. Nah itu yang bikin saya terus, oke, saya support nih Gimbal Labs dan hopefully apa teman-teman pada nyantol. Ini 13 message. Semangat, semangat. Oke. Kampus dosen bina. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanya aja di chat. Kalau bingung, bisa ya coba join habis ini, ntar jam berapa menit? 20 menit lagi dari sekarang. Coba aja join introduction-nya. Kalau emang tertarik sih bisa lanjut. Kalau dirasa terlalu berat, mungkin ya bisa, mungkin nggak di pemrogramannya, tapi bisa belajar hal-hal yang lain juga sih. Jadi, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya ini programnya untuk para developer yang tertarik untuk bikin smart contract. Tapi kalau kalian emang nggak tertarik jadi developer, bisa aja ngajuin funded proposal, kemudian hire developer. Kayak gitu. Yap. Dan developer pertama dari Indonesia, ya kemungkinan sebagai developer pertama kalian akan mendapat kompensasi yang oke, ya. Em, Makanya saya di satu sisi saya iri sama teman-teman di sini yang sudah mulai belajar kayak Bro Andreas sama Mas Gurga. To be honest, saya iri banget. Kalau semua saya jadi kalian, saya akan kejar terus sehingga sampai Hmm. bisa. Dan saya akan kejar terus yang namanya berseliweran di komunitas Cardano. Karena secara Cardano global, seperti kalian tahu banyak banget dApps. Cuman ya akhirnya nggak ada yang dari ini Asia. Semuanya dari Barat, dari Eropa. Ya buset. Jujur aja sih kalau menurut saya sebagai developer juga saya belajar. Cuman ujung-ujungnya kenapa saya nggak bikin di apps? Satu, saya aktif ngembangin komunitas dan untuk jadi developer tuh perkembangannya terlalu cepat. Jadi kalian harus benar-benar fokus untuk jadi developer aja, nggak seperti saya yang masih jadi PA, VPA, macam-macam ngembangin komunitas tuh nggak bisa karena library-nya cepat berkembang, terus dan yang lain nggak bisa kerja sendiri jadi harus ada developer, baik developer lah, front end, back end, terus blockchain developer yang bikin uh, yang ngurusin Plutusnya dan macam-macam. Jadi jujur aja di Indonesia tuh ya kesulitannya itu masih kekurangan developer. Satu harus orang front end yang ngerti blockchain teknologinya, orang back end yang ngerti blockchain teknologinya, yang bisa bikin Plutus smart contract sendiri yang menurut saya juga butuh waktu untuk mempelajarinya. Ya, intinya kita harus mulai start dari sekarang. Kalau nggak ya Indonesia kan ketinggalan. Nah, kebetulan di sini ada Bro Andi juga dari pengajar dari Emurga Indonesia. Emurga Indonesia sendiri mereka punya kelas namanya Cardano Developer. Itu kelas berbayar dan itu juga ngajarin juga lebih terstruktur dan dapat sertifikat. Tapi kalau yang gratisan ada Plutus Pioneer Program dari input output global sama dari Gimbal Labs-nya juga gratisan. Seperti itu. Jadi sebenarnya fasilitasnya banyak, cuman emang ya butuh effort dan butuh konsistensi aja. Seperti itu dari saya. Saya serahkan balik ke Bro Yan. Kalau mau di closing, terima kasih. Sip, thank you Mas Andreas. Yes, untuk sesi kali ini tuh ya, cuman itu dulu ya. Thank you udah datang. Saya benar-benar appreciate semua yang udah di sini. Buat yang kayak teman-teman yang pengen ikut ke yang program Catalyst Innovate itu saya share sekali lagi linknya. Sorry, bukan Catalyst Innovate, Catalyst Incubator. Itu kalau semua teman-teman kayak punya teman lain yang pada nggak pede karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah worry, kita di sini ngebantu. Terus dan mengingatkan minggu pertama itu registrasi, jadi teman-teman itu ada waktu seminggu 2 minggu lah maksimal untuk kayak ngajakin teman-teman atau mulai bikin ide, nyicil bikin ide, kayak contohnya Mas Sony sama Mas Syarbel, itu mereka sudah mulai nyicil ide. Dan
Ya daftar dan ayo kita kolaborasi, kita bikin Indonesia makin maju, makin dipandang dan ya, tetap semangat membangun Cardano. Thank you Oke. lagi buat yang nanti mau ikut yang Kimball Labs Train the Trainer. Nanti kita nongki-nongki aja di main room atau kalian mau makan dulu sebelum jam 6 juga nggak masalah. So again sekali lagi thank you waktunya. Nanti dari pertanyaan ini karena yang dari pertanyaan Mau tadi pilih 5 orang pemenang sekarang, Bro boleh Yan? deh, boleh. Ya udah, sambil Bro Yan milih, saya mau info juga. Sekali lagi, untuk kawan-kawan di sini yang udah registrasi tanggal 1 September, jangan lupa untuk voting. Silakan vote proposalnya Bro Ivan, Ko Ananda, terus ada Mas Kurga, ada beberapa proposal lainnya, ntar listnya kita bikin, kemudian apa lagi ya infonya? Fund 10 nanti mulai di Oktober. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di Fund 9 ini proposalnya masih nilainya kurang bagus atau nggak yakin dapat funding, silahkan aja ikut registrasi di Catalyst Incubator. Jadi nanti di Fund 10 proposalnya udah lebih siap, di-review lagi oleh core timnya Eastern Town Hall, dicoba dilihat celahnya di mana saja, sehingga ntar PA sama VPN di Fund 10 bisa ngasih penilaian yang lebih bagus buat kalian, sama ntar dibantu promosi juga sih di global sama tim Eastern Town Hall seperti itu. Jadi kalau yang tertarik, mungkin kayak Bro Ivan nggak yakin nih di fund sebenarnya nggak dapat funding misalkan, untuk jadi ya bisa masukin lagi ya proposal yang sama di Catalyst Incubator terus ntar di submit di fund 10. Tapi harusnya kalau udah ngikutin harusnya dapet sih. Tenang aja. Jadi ya mohon bantuan votingnya. Mungkin Bro Andi ada informasi nih, Bro Andi baru dari Coinvest sama Bro Ivan ya. Ada yang mau di-sharing kah, Bro Andi? Kalau nggak ada, sambil nunggu Bro Yan, dari saya, ya itu, ya Cardano masih kita baru mulai, masih di fase development, banyak di apps yang baru mulai bermunculan, di App Store juga ntar bakal muncul juga di walletnya less.io. Ya kita lihat aja seperti apa ke depannya. Tapi harusnya sih berkembang dan baik kalau ada developer-developernya juga dari masing-masing negara yang bisa bikin di apps. Oke, sambil nunggu Bro Yan, mungkin ada pertanyaan? Bro Ivan, mau sharing? Atau deg-degan aja nunggu voting? Boleh buka mic aja nggak apa-apa. Kita udah kelar sih. Ini sambil nunggu pengumuman 5 pemenang yang dapat 200.000 rupiah. Atau kalau mungkin sambil nunggu, bisa juga nanti Bro Yan umumin aja sih di Telegram. Mhm. Ntar teman-teman bisa dikontak via Telegram juga. Ya, nanti di umumin di Telegram ya guys. Oke, biar nggak kelamaan. Jadi ntar 5 pemenang yang dapat 200.000 rupiah dalam bentuk ada. Ntar kita diumumin sama Bro Yan di Telegram saja. Jadi daripada kita nunggu. Oke, thank you yang udah datang. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Yang mau lihat introductions untuk Gimbal Labs Train for the Trainer, silakan join. Kurang lebih 13 menit lagi. Mhm. Tunggu aja di main room, ntar kita mulai. Thank you. Oke, thank you Selamat istirahat dulu. guys. Ya, sampai ketemu lagi. Close. Oke. Oh ya, Leave meeting room ya. berikutnya 2 minggu lagi sih. Ya, Sip. Oke, aku ke main room dulu. Selamat oke. beristirahat semuanya. Ya.